Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Siap-siap ya. Yesus dahsyat. Katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Sekarang ke sebelah kiri ya. Padanya aku berserah, Engkau sungaiku. Sekarang turun. Sekali lagi. Katakan, pam 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 pam. Kita mau sama-sama nyanyi dari awal. Shalom teman-teman, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu di ibadah sekolah minggu. Nama saya Giel dan nama saya Saina. Yuk teman-teman, sebelum ibadah kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan agar kami bisa bertemu lagi. Tolong Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita menyanyikan dari terbit matahari. Ayo berdiri dan pakai gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Sekarang kita mau melihat persembahan dari teman kita. Shalom teman-teman, saya Adela. Saya dari kelas Daud. Saya ingin mempersembahkan lagu pujian dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama Kak. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Yesus Sahabatku. Sahabatku
adik-adik, saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kita sudah muji Tuhan, karena pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan hingga sampai saat ini memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami terima boleh menjadikan berkat bagi iman rohani kami, dan kami boleh menjadi semakin dewasa mengenal firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, urapi guru-guru kami yang melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Gimana kabarnya adik-adik, sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan, kalau semua sehat-sehat itu harapan kami, guru sekolah minggu, adik-adik dan kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dan kita tetap sehat, tetap semangat dalam mengiring Tuhan dan beribadah kepada Tuhan ya. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar tentang air hidup. Apa itu air hidup dan siapakah air hidup itu ya. Nah, tema pada saat ini yaitu atau judulnya air hidup yang diambil dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42 ya. Nanti kalau adik-adik buka baca di situ kita akan tahu tentang air hidup ya. Air hidup itu siapa ya. Cerita singkat ceritanya adalah begini adik-adik ya. Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya dari Yudea, mereka menuju ke Galilea adik-adik ya. Dalam perjalanan jauh dia melewati kota Samaria. Lalu murid-muridnya Tuhan Yesus mencari makanan dulu ya, beli makanan dulu. Nah, sementara Tuhan Yesus menunggu di dekat sumur Yakub. Nah, dia duduk di dekat sumur Yakub dan menunggu murid-muridnya datang untuk beli makanan. Nah, tidak lama kemudian adik-adik, datanglah seorang perempuan Samaria. Dia datang membawa timba, dia mau menimba air, mau mengambil air di sumur Yakub itu. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus melihatnya, lalu mengatakan kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Ya. Nah, lalu jawab perempuan itu, "Masa orang Yahudi minta minum pada saya orang Samaria?" Loh, apa bedanya adik-adik orang Yahudi sama orang Samaria? Ya, kalau orang Yahudi mungkin pada zaman itu mereka adalah orang yang tingkatan kasta, atau mungkin orang yang di dekat ibu kota, atau mungkin dia yang lebih dekat secara agamanya, lebih dekat sama Tuhan. Nah, kalau orang Samaria kebanyakan mereka banyak menyembah berhala ya. Lalu kata Tuhan Yesus pada perempuan itu adik-adik, "Barang siapa minum air ini," maksudnya dari air sumur atau air yang ada di dunia ini adik-adik ya, "nah, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan air yang kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Nah, di sini maksudnya air hidup itu adalah Roh Kudus adik-adik ya. Ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan, Roh Kudus akan masuk dan tinggal dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan air kehidupan kita untuk selama-lamanya sampai hidup kita menjadi hidup yang kekal nanti. Karena janji Tuhan kepada kita, Dia adalah air hidup ya. Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak datang-datang kemari mengambil air." Kata Tuhan Yesus pada perempuan itu adik-adik ya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah kemari." Ya, kata perempuan itu pada Tuhan Yesus, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Benar katamu, sebab
engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu, ya kan? Nah, waktu itu perempuan jadi kira kok ini orang tahu tentang pribadinya. Nah, akhirnya dalam hatinya dia mengatakan bahwa oh benar ini adalah seorang nabi. Nah, akhirnya perempuan itu mengatakan benar engkau adalah seorang nabi. Nah, pada saat itu adik-adik, kata Tuhan Yesus, percayalah kepadaku, saatnya akan tiba engkau akan menyembah Bapa, dan engkau tidak akan menyembah di gunung-gunung atau di Yerusalem, karena engkau menyembah tidak mengenal Tuhanmu siapa. Engkau menyembah di gunung-gunung dan di batu, karena engkau tidak mengenal Tuhan Allahmu. Nah, firman Tuhan katakan adik-adik dalam ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Nah, jadi adik-adik kalau kita menyembah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, ya, tidak boleh menyembah dengan sembarangan. Menyembah misalkan supaya dilihat orang, atau bertele-tele, suara dengan keras dan nyaring supaya dengar orang atau orang lain melihat. Nah, itu tidak boleh. Kita menyembah dengan tutup mata. Kalau kita perlu masuk kamar kunci, ya, kita menyembah dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan biar Tuhan melayakkan doa dan penyembahan kita, sehingga kita ada komunikasi yang nyaman terhadap kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan hadir kalau kita menyembah dengan roh dan kebenaran, karena Allah itu roh, sifatnya roh adik-adik, ya. Jadi kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Nah, pada saat itu adik-adik, perempuan itu lalu juga mengatakan, aku juga ingin menantikan Mesias yang sudah selama ini kami menanti-nantikannya. Nah, pada saat itu Yesus mengatakan, pada saat ini juga yang berkata-kata denganmu adalah akulah Mesias. Nah, pada saat itu, setelah itu perempuan itu percaya adik, kalau Tuhan Yesus itu adalah Nabi Mesias. Akhirnya dengan sukacita perempuan itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan pulang ke Samaria, dan mengatakan kepada saudaranya, kepada teman-temannya, bahwa aku ketemu di sumur Yakub seorang nabi, dia adalah Mesias yang akan menjanjikan keselamatan. Dia sebagai air hidup, dia akan memberikan jaminan untuk hidup kepada kita yang percaya padanya selamanya. Nah, pada saat itu akhirnya saudara-saudaranya juga banyak yang mengenal dan percaya. Akhirnya mereka mencari Tuhan Yesus dan mereka percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari cerita ini adik-adik, yang kita ambil intinya bahwa kita membutuhkan air hidup itu bukan air seperti yang kita minum dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Itu air dunia, ya. Kalau itu kita minum, kita akan merasa haus lagi. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan air hidup itu, dan melalui Roh Kudusnya Dia akan tinggal dalam kehidupan kita, dan kita akan memancarkan kasih-Nya, dan kita akan hidup untuk selama-lamanya, ya. Melalui air hidup itu kita akan dikuatkan, kita akan diberikan semangat untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk mengibarkan panji-panji keselamatan Tuhan, memberitakan keselamatan kepada semua orang, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita tidak berani memberitakan firman Tuhan kepada mereka, kita boleh hanya berdoa buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara kita, orang tua kita, atau teman kita berdoa buat mereka, sehingga mereka boleh dipanggil Tuhan dan diberikan air hidup seperti yang Tuhan janjikan pada kita. Ya, puji Tuhan, adik-adik, dari sini inti dari cerita firman Tuhan bahwa kita membutuhkan, semua anak Tuhan membutuhkan air hidup yang daripada Tuhan, ya, sehingga kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus dan kita dalam perlindungan Roh Kudus. Ya, mungkin saat ini Tuhan Yesus kelihatannya tidak tidak ada di sekitar kita, tapi Roh Kudus itu menyertai kita, hidup bersama dengan kita untuk sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Biar Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan di akhir ibadah ini, di akhir firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah air hidup. Biarlah Tuhan mengurapi kami, menjamah kami, memberikan air hidup itu
dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah kami, mengurapi kami, menguatkan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang kekurangan Tuhan cukup hanya beban masalah melalui Roh Kudus, air hidup itu membangkitkan semangat kami untuk semangat dalam hidup kami bersama mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada pagi hari ini dan juga yang belum sempat beribadah, itu berkati sehingga mereka boleh mencari Engkau dan mereka boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online bersama-sama kami. Dan berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati gereja kami, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi doa dan permohonan kami bila pandemi saat ini bila cepat berlalu dan kami boleh bebas kembali melakukan ibadah dan pelayanan kami dan kehidupan kami, juga kami boleh sekolah dengan baik dan Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini dan kami mengucap syukur terima kasih atas firman-Mu dan kami hanya mengandalkan dan menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik ya, kita ketemu dalam minggu depan dalam cerita firman Tuhan yang berikutnya. Salam. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.